Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang lengkap peralatan untuk mengaji. Alhamdulillah, sekarang lengkap. Mic juga tepat waktu. Ini saya lihat sudah pas jam 4 kurang 15 WIB, pengajian sudah dimulai lengkap. Ada mic, bahkan ini ada kamera untuk diputar di online. Saya terima kasih, alhamdulillah. Baru hari keberapa baru bisa sempurna seperti ini. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Baik, kita mulai pengajian tafsir Ibnu Katsir. Ini sudah menjelang ke surat setelah Qul huwallahu ahad. Surat apa ya? Setelah Qul huwallahu ahad, surat apa ya? Al-Lahab. Al-Lahab itu salah. Namanya tidak ada surat Al-Lahab. Tapi yang betul adalah surat Tabbat apa Tabut. Yang betul Al-Masad. Ya, jadi nama suratnya bukan Al-Lahab, bukan Tabbat, bukan Tabut, tapi Al-Masad. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayusla narun dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ini sama dengan dua surat sebelumnya. Huruf terakhirnya berupa huruf apa? Masih ingat? Kolkolah. Kolkolahnya juga bukan kolkolah biasa, tapi kolkolah kubro. Jadi harus dibaca mental nyata. Lahab, wetab, harus begitu. Tidak boleh dibaca yang biasa-biasa. Baik, saya lanjutkan. Tabbat, celaka. Tabbat, celaka yada abi lahabin. Apa dua tangan? Yada ini fa'il. Fa'il dari tabb. Tabb ini aslinya tabb ya. Taknya ini taknis namanya. Taknis. Tabbat, celaka yada apa dua tangan. Yada ini fa'il. Fa'il dari fi'il tabb. Karena fa'il maka dibaca rofa. Rofanya dengan alif karena termasuk isim tasniyah. Yada abi lahabin. Abi dibaca jer karena mudhof ilaih. Jernya dengan kasro. Bagi yang belum makan, kasro. Maklum belum makan. Jadi bukan dia dengan kasro, tapi dengan ia, karena termasuk asmaul khamsah. Lahabin diwajer karena juga untuk pilih. Watab dan celaka. Watab dan celaka apa abi lahab. Ma'aghnah. Aghna tidak cukup. Ma'aghnah tidak cukup. Anhu kepada Abu Lahab. Anhu kepada Abu Lahab. Ya maluhu apa hartanya Abu Lahab. Maluhu apa hartanya Abu Lahab. Wama dan perkara kasaba yang telah bekerja siapa Abu Lahab.
kasab itu bekerja. Persisnya nanti dibaca di tafsirnya apa kasab. Bedanya dengan fa'alah, amilah. Karena bahasa Arab ada bekerja itu ada amilah, ada fa'alah. Terus kasab itu apa? Arti persisnya. Sayuslah akan sampai. Yusla adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari waktunya untuk waktu yang akan datang. Waktu akan datang itu banyak. Besok akan datang, nanti maghrib akan datang, isya akan datang, subuh akan datang. Tapi kalau diberi sin, maka akan datangnya cepat, tidak sampai tahun depan, bulan depan, tidak. Sayuslah, sah itu tambahan dalam fi'il mudhari tapi menunjukkan waktunya datangnya tidak akan jauh lagi. Sayuslah akan sampai siapa Abu Lahab naron kepada api datalhabin yang mempunyai gejolak. Gejolak api yang punya gejolak. Api itu bahasa Maduranya apa? Coba dicari bahasa Indonesianya. Gejolak bahasa Madura akulep. Apoi kan Madura mun raja ni kan akulep. Napa bahasa Indonesianya akulep? Rebeng. Api yang punya rebeng. Rebeng ini bahasa Inggris. Nah, coba dicari bahasa Indonesia. Jadi jangan pakai bahasa Inggris, saya tidak mengerti bahasa Inggris. Cari bahasa Indonesia. Yang punya apa? Kobaran. Nah, ini lahabin ini masdar, bukan berkobar. Kalau berkobar fi'il. Tapi api yang punya kobaran. Bagus. Artinya bagus. Lahabin kobaran. Wa mur'atuhu, adapun istrinya Abi Lahab. Wa amra'atuhu, adapun istrinya Abi Lahab, hammalatal hatab. Oh, bukan mubtada ini, ataf ini. Wa amra'atuhu, dan istrinya Abi Lahab. Hammalatal hatab dalam keadaan hal dalam keadaan membawa kayu bakar. Dalam keadaan membawa kayu bakar. Hammalata ini hal dari imro'atuhu. Hammalata ini hal dari imro'atuhu. Hammalatal hatab dalam keadaan membawa kayu bakar. Fi jidiha, di punggungnya imro'ah. Ini khabar muqaddam. Fi jidiha adalah di punggungnya imro'ah. Hablun, adapun tali. Mim masad, dari sabut kelapa. Mim masad, dari sabut kelapa. Mari kita cari arti sesungguhnya dari ayat ini. Makanya kita baca tafsirnya. Oh, ini langsung dibuka tafsirnya dengan hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, yang mendengar langsung yang berkata adalah sepupunya Nabi, Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas anna Nabiya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha fasadal jabal, maka dia keluar kepada Batha, maka kemudian naik ke atas gunung.
Fanada, maka memanggil Nabi, ya sabahah, wahai teman-temanku, ya sabahah, wahai teman-temanku. Jadi Nabi naik ke atas gunung. Gunungnya tidak tinggi tentu, karena dia gunakan gunung itu sebagai apa ini? Sebagai panggung. Karena dia mau berbicara kepada orang banyak, maka dia naik ke atas, ke tinggi, supaya orang lain bisa mendengar. Kemudian dia panggil, fajtama'at ilaihi Quraisyun, maka berkumpul kepada Nabi yang memanggil tadi orang-orang Quraisy. Orang-orang datang banyak. Kenapa? Karena Nabi berteriak di tempat tinggi. Nah, ini jadi trik. Kalau mau berbicara agar didengar orang banyak, maka harus naik ke tempat yang tinggi. Seperti saya ini, saya mengajar pakai tempat tinggi, pakai kursi, sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Maka banyak orang berkumpul ketika Nabi berteriak naik ke bukit gunung. Araitum in hadastukum annal adwa musbihakum au yumsiakum akuntum tuhaddikuni. Artinya begini, bagaimana orang banyak kalau saya cerita kamu bahwa sebentar lagi akan ada musuh yang menyerang? Ini perkara yang gawat. Kalau saya cerita sebentar lagi akan ada orang menyerang. Agar kalian tahu keadaan waktu Nabi bersabda begini, sedang genting perang antar suku di Arab Saudi. Jadi di sana sedang serang antar suku, sedang perang terus-menerus. Jadi kalau saya bilang sebentar lagi akan ada orang menyerang, kamu semua mau percaya apa tidak? Kemudian mereka berkata, "Na'am, iya Muhammad." Dia kan belum tahu Nabi. "Iya Muhammad, kami percaya." Tidak ada di hadis, tapi kita tahu bahwa Nabi terkenal mulai sebelum Nabi, dia sebagai orang yang sangat jujur, sampai diberi gelar apa? Al-Amin, orang jujur. Jadi orang jujur mau bilang apa saja semua orang percaya. Qauluna iya percaya. Kalau kamu bilang sebentar lagi ada orang akan menyerang, kami percaya. Kemudian setelah tahu mereka semua percaya, faqala, maka bersabda siapa Nabi, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabun syadidun. Kemudian Nabi berkata, baik, kalau kamu percaya, iya, percaya. Kemudian Nabi berkata, baik, kalau kamu percaya, saya akan memberi peringatan. Dengarkan ya, dengarkan. Peringatan bahwa di depan kamu akan ada siksa yang pedih. Waduh. Akan ada siksa yang pedih. Apa siksa yang pedih? Maka diterangkan oleh Nabi bahwa kamu kalau terus menyembah berhala dan tidak berubah menyembah kepada Allah yang satu, maka kamu akan mendapat siksa yang pedih. Tadi orang kan semua percaya. Setelah Nabi berkata begitu, bagaimana? Faqala Abu Lahab. Abu Lahab sebagai pemimpin langsung tampil. Alihada jama'tana, karena ini kamu kumpulkan kami. Tabban laka, celaka kamu Muhammad. Kamu mengumpulkan kami banyak-banyak ini cuma mau dakwah ini. Celaka kamu, tabban laka. Jadi perkataan tabban ini asalnya dari Abu Lahab. Karena dia asalnya percaya bahwa Nabi itu adalah orang yang jujur. Tapi ketika Nabi mengatakan masuk Islam, menyembah Tuhan yang satu, dia langsung tidak percaya, dia langsung berkata, tabban laka, celaka kamu. Maka fa'anzalallah,
maka Allah menurunkan tabbat yada abi lahab wa tab ila akhiriha sampai akhir ayat tabbat ini. Itu asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya surat Al-Masad ini. Sekarang arti persisnya tabbah tadi celaka, tabbat yada abi lahab, boleh kamu tulis. Artinya di tafsir artinya khosirah wa khobah wa dhallah amalu wa sa'yuhu. Jadi tabbat itu khosirah. Khosirah itu apa? Rugi. Khobah tertipu, dhallah tersesat. Khosirah rugi, khobah tertipu, dhallah tersesat. Amaluhu apa amalnya Abi Lahab, wa sa'yuhu dan usahanya Abi Lahab. Apa yang disebut rugi? Coba sekarang, yang namanya rugi sudah berdagang tapi tidak mendapat untung, itu rugi. Sama dengan ibadah. Ibadah, orang ibadah kan sudah berusaha, sudah berat, berjuang, beribadah, capek-capek, tapi ternyata tidak mendapat pahala. Rugi, dolah, tersesat. Itu yang disebut tabah. Jadi Abu Lahab itu dia juga beribadah. Jangan dikira Abu Lahab itu juga beribadah, berjuang keras. Bahkan dalam perang dia juga berperang. Abu Lahab berperang, mengerahkan tenaga juga biaya banyak. Tapi karena salah dia jadi rugi. Kita jangan sampai begitu. Kalau kita sudah masuk agama Islam, alhamdulillah sudah dipilih oleh Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang kira-kira keliru itu akan membuat kita sia-sia. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Ta'ala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma kasab diartikan di sini yakni ma kasab artinya waladuhu, anaknya Abu Lahab. Mengenal magasa ubah dan saya serana orang terhadap Muhammad hadu. Tadi diterangkan kenapa istrinya membawa kayu bakar, karena di sini diterangkan walihada takunu yaumal aunan alaihi fi adabi. Walihada, karena ini takunu akan ada apa zaujah istrinya Abu Lahab tadi, yaumal kiamati pada hari kiamat, aunan adalah menjadi menolong, fi adabihi di dalam menyiksa Abu Lahab. Jadi justru istrinya menolong untuk menyiksa Abu Lahab fi nari jahannam. Walihada qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, hammalatul hatab, fi dia hablum min masad, yakni tahmil hatab fatulki ala zawjiha, yakni tahmilu membawa siapa zaujatuha istrinya tadi, tahmilu membawa siapa istrinya tadi, al hatab kepada kayu bakar, fatulki maka melemparkan kayu bakar tadi, ala zawjiha atas istrinya, atas suaminya tadi. Suaminya adalah Abu Lahab. Yazdada supaya bertambah siapa zaujiha, suaminya tadi Abu Lahab, alama atas perkara, huwa adapun zaujiha fihi adalah tasma, fi dia hablum min masad,
Oh, iya sudah ini. Jadi apa ini? Artinya maksud dari ayat ini sudah saya baca, cuma ada beberapa hadis pendukung ini tidak perlu saya baca. Uh, ini coba ada kuis. Ini wa muratuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Kuis yang bisa saya kasih hadiah. Mudah-mudahan kalau tidak ada tetap saya kasih hadiah. Kalau tidak ada di saku saya sekarang akan saya beri hadiah besok. Diingat-ingat kuisnya didengarkan, siapa yang bisa menjawab boleh menjawab, putra boleh, putri boleh, santri putra boleh, santri putri boleh, rebutan. Siapa nama istri Abu Lahab? Ayo, hadiahnya saya tidak bawa, tapi pasti saya sediakan. Kalau tidak ada sekarang, nanti atau besok saya serahkan. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ayo, siapa yang bisa? Sebentar. Siapa yang menjawab tadi? Siapa? Mbak Nazila. Jawaban Mbak Nazila 100 benar. Bagus, tepuk tangan untuk Mbak Nazila. Hadiahnya karena saya sekarang tidak bawa uang, besok akan saya berikan ketika pengajian ini. Hadiahnya uang ya. Hadiahnya uang akan saya berikan kepada anakku yang pinter. Siapa namanya ini tadi? Mbak Nazila. Ini jadi malu saya. Kenapa malu? Karena ustadz tidak bisa jawab ini. Ustadz tidak bisa jawab, tapi justru yang menjawab Mbak Nazila. Hebat, bagus Mbak Nazila bisa jawab. Namanya adalah Ummu Jamil. Ada Ummu Jamil. Di sini ada di halaman 734 diterangkan. Ini saya baca bahwa tadi Ummu Jamil fa'atharat Ummu Jamil fi murtiha. Jadi Ummu Jamil memang namanya, istrinya Abu Lahab itu adalah Ummu Jamil. Baik, sudah selesai.